Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan hari ini saya ada lagi perangkat smart home dari Bosman. Produk kali ini adalah sebuah smart power strip dan smart IP kamera. Video sebelumnya saya ada bahas tentang smart lamp, smart plug, dan smart IR remote dari Bosman. Buat yang belum nonton videonya, saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan di video itu saya ada giveaway, jadi pastikan kalian nonton videonya. Untuk kedua produk ini udah saya pakai dan ini cukup membantu dan mempermudah saya karena ini serba otomatis. Seperti Smart Power Strip ini atau sebuah colokan. Untuk packagingnya masih sama, karakter Bosman, putih dan abu. Bisa koneksi dengan perintah suara Google Assistant, Alexa, dan Siri. Untuk fitur-fiturnya kalian juga bisa lihat di sini, kalian pause saja jika mau baca. Spesifikasi powernya bisa hingga 2200 watt. Di dalam kotaknya kita hanya dapat si power stripnya dan buku manual. Bodi pada power strip ini dari plastik tapi cukup solid, kombinasi warna hitam dan abu pada bodinya. Dan kabelnya ini dari ujung sampai ujung berwarna abu, bukan berwarna putih. Yang pertama kita akan temukan sebuah tombol power di atasnya, kemudian ada 4 station colokan, dan 3 port USB. Cara install ke aplikasinya juga sama, kalau kalian pernah pakai Smart Home dan install ke aplikasi Smart Life, caranya mirip-mirip. Tapi kalau untuk sekarang saya pakai aplikasi Bosman sendiri, yaitu Bosman Smart Home. Pertama, kita colokkan dulu power stripnya ke power. Kemudian tekan tombol power yang berwarna hijau ini. Kita harus reset dulu dengan tekan dan tahan lama pada tombol power sampai LED-nya ini berkedip cepat. Buka aplikasi Bosman, kemudian tekan tanda plus di bagian kanan atas. Pilih menu dengan gambar power strip. Masukkan WiFi dan password kalian. Kemudian konfirmasi LED-nya ini berkedip cepat. Kita tekan next. Selanjutnya kita tunggu hingga proses pairingnya selesai. Setelah selesai kita bisa ubah nama si power strip ini. Kemudian kita tekan done dan semua proses pairingnya selesai. Pada aplikasinya akan terlihat visual si power stripnya. Di sini kita bebas ya, mau kita matiin, mau kita nyalain colokan yang mana aja ini bebas. Untuk port USB juga bisa kita nyala dan kita matikan, tapi nggak bisa satu-satu. Bisanya sekaligus ketiga portnya ini nyala atau mati. Bedanya dengan smart plug yang kemarin saya jelaskan itu cuma satu colokan, sedangkan power strip ini ada 4 colokan. Dan bisa kita atur kapan dan colokan yang mana yang akan kita mati dan hidupkan. Menariknya kita juga bisa set jadwal kapan mau kita nyalain atau kita matikan dan bisa set countdown untuk mematikan perangkat yang tercolok di power strip ini. Misalnya saya colok lampu tidur pada port USB dan colok TV. Dan saya set jadwal nyala lampu tidurnya pada saat saya mau tidur. Dan pada TV-nya saya buat countdown agar mati sendiri karena saya sering ketiduran sambil nonton TV. Jadi power strip ini di pemakaian saya itu benar-benar menghemat listrik saya. TV nggak over nyala, terus lampunya nggak 24 jam nyala. Apalagi TV yang modelnya seperti TV saya yang wattnya ini bisa hingga 160 watt. Lumayan ya kalau nyalanya sampai pagi. Ya memang mungkin buat beberapa kalian ini hal yang kecil, tapi hal seperti ini cukup membantu buat saya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan Smart Power Strip ini bisa dapatkan dengan harga Rp320.000. Mungkin bulan ini ada lagi banyak promo ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di bawah. Oke, itu tadi tentang Smart Power Strip. Berikutnya adalah Smart IP Camera atau CCTV. Ini adalah sebuah kamera pintar dari Bosman yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Dan melalui kamera ini kita bisa komunikasi, melakukan percakapan dengan mikrofon dan speaker internal. Sebelum saya jelaskan, kita lihat dulu dalam paket pembelian, kita dapat 1 unit kameranya. Juga kita dapat kabel dan adapter sebagai powernya. Terus kita dikasih baut dan sebuah base untuk pemasangan di posisi atas. Base ini kelihatan kecil ya, tapi setelah dipasang ternyata cukup kuat menahan si kamera CCTV-nya. Bentuk desain kameranya lumayan unik, terlihat seperti sebuah bola mata, bulat dan ada bulatan hitam di bagian tengahnya ini. Bahan keseruannya ini dari plastik dan ada aksen warna hijau khasnya Bosman. Pada bagian dudukan bawahnya ini ada logo Bosman dan ada lubang speaker juga sebagai lubang mikrofon. Kemudian di bagian belakangnya ini ada port USB dan ada port LAN. Ini yang menarik. Jadi kita nggak harus tergantung sama WiFi. Misalnya kalian mau pasang di gudang yang hanya ada kabel LAN, kamera ini siap. Di bagian dasarnya ada 4 titik anti-slip untuk pemasangan di meja dan juga ada housing untuk base. Di bagian bawah bulatan hitam ini ada slot micro SD yang bisa hingga 128 GB dan tombol reset di bagian sampingnya. Oke, sekarang untuk instalasi si kameranya. Pertama, kita nyalakan dulu si CCTV kameranya.
Kemudian si kameranya ini akan reset sendiri dengan berputar dari kiri ke kanan dan dari atas sampai ke bawah. Pokoknya dia berputar 360 derajat. Setelah itu kita buka aplikasi Bosman, tekan tanda plus di bagian kanan atas, kemudian tekan menu CCTV kamera. Selanjutnya langsung aja kita conteng next step dan tekan next. Seperti biasa hubungkan WiFi di tempat kalian. Kemudian pada aplikasinya akan muncul sebuah barcode untuk kita scan ke arah kameranya. Jadi kameranya ini akan membaca si barcode ini. Kita letakkan kira-kira 10-15 cm di depan kamera. Jika berhasil akan ada bunyi dari si kameranya ini dan proses pairingnya dimulai. Kita tunggu hingga proses pairingnya selesai. Di sini juga sama ya, kita bisa ubah nama si kameranya sesuai keinginan. Kemudian kita tekan selesai. Untuk menu-menu pada aplikasinya terlihat familiar ya. Ada screenshot, ada mikrofon juga, ini nanti saya jelaskan. Terus menu record. Kemudian ada menu playback, memutar hasil rekaman kita dari SD card. Ada juga cloud storage buat yang mau nyimpan data di cloud. Ini berbayar ya. Terus ada direction, ini untuk mengarahkan si kameranya secara manual. Ke kiri atau ke kanan atau atas dan bawah. Kemudian ada alarm untuk set deteksi gerakan. Jadi si kameranya ini akan mengikuti objek yang bergerak di depannya. Kemudian akan mengirimkan hasil foto dan notif ke smartphone kita apabila menangkap gerakan. Dan ada foto album yang berfungsi untuk menyimpan foto-foto juga hasil rekaman video. Oke, salah satu fitur utama CCTV kamera ini adalah bisa komunikasi atau bisa berbicara dengan orang yang berada di ruangan. Untuk berbicara, tekan menu mikrofon di bagian aplikasi dan langsung bisa berbicara seperti biasa. Suara kita akan keluar dari speaker kameranya ini. Dan untuk mendengarkan lawan kita berbicara, harus aktifkan gambar volume di menu layarnya ini. Jadi ini lebih tepatnya komunikasi, tapi bicaranya itu ganti-gantian, seperti walkie-talkie. Di bagian layarnya juga ada menu resolusi untuk mengganti kualitas tampilan gambar. Bisa resolusi SD atau HD. Saya sarankan sih di HD ya, agar kualitas gambarnya ini lebih tajam. Kemudian di bagian kanan bawah ini ada akses untuk tampilan layarnya menjadi full screen. Oh ya, kita juga bisa mengarahkan atau menggerakkan kameranya dari layar ini secara manual. Di bagian settingnya juga kita bisa atur fungsi basic seperti flip kamera. Ini untuk pemasangan di atas, jadi view kameranya di flip agar tidak kebalik. Ada time watermark juga dan ada setting-setting yang lainnya. Oke, saya rekap lagi ya. Jadi kamera ini punya sudut pandang 360 derajat, bisa komunikasi, kualitas gambar yang dihasilkan juga bagus. Smart CCTV ini juga punya fitur night vision yang otomatis nyala saat ruangan gelap. Untuk pemakaian microSD 128 GB itu perkiraan seminggu full, tapi tergantung gambar yang direkam. Makin banyak gerakan, memorinya akan makin cepat penuh. Dengan Smart CCTV ini saya bisa memantau situasi rumah dari kantor. Mungkin kalian bisa pasang di depan rumah juga, atau di kamar anak, atau mungkin di ruangan kalian yang lainnya. Selama kameranya ini terkoneksi dengan internet atau wifi, maka saya bisa akses kapan aja dan di mana aja. Hanya sayangnya kabel power bawaannya ini termasuk cukup pendek, jadi harus saya pasang dekat dengan power colokan, atau harus pakai extension. Untuk harga Bosman Smart IP kamera ini adalah Rp499.000. Buat kalian yang tertarik, cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian video hari ini. Semoga membantu kalian yang sedang mencari produk smart home di tahun 2021 dan bisa jadi referensi kalian. Jika ada pertanyaan soal produk yang saya jelaskan tadi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya Tejo Moses pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.